Termasuk kamu harus mengeripen sesuatu hal yang kamu kerjakan, pekerjaan misalnya. Ngeripennya gimana ya, kamu harus setia itu tadi, dipraktekkan sehari-hari sehingga kamu merasakan hasilnya daripada keripen itu tadi. Salam persaudaraan dengan Sanggar Setia Hati Mbah Sirot. Berjumpa lagi dengan Sanggar Persaudaraan Setia Hati Mbah Sirot. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Adeku adeging Allah. Ora ana sapa-sapa kang ana amung ingsun kang jumeneng pribadi. Adeking urip dudu raga dudu nyawa, amung sejatining urip langgeng tan kenaning pati. Yahu hak.
Saudara-saudaraku Esa yang berbahagia dan adik-adikku, setelah melihat tayangan yang dari awal tadi sampai akhir, yaitu gerakan Sulspel, senam, dan gerakan sambung persaudaraan dan gripen, perlu nanti saya terangkan dari satu persatu. Tapi sebelum itu Mbah Surot akan menyampaikan tentang persaudaraan. Karena kata persaudaraan itu mudah didengarkan, mudah diucapkan. Tapi tujuan persaudaraan setia hati itu seperti apa? Karena begini, saya kira banyak sekali, bahkan ada yang hanya senang ikut Esa. Tapi juga ada yang ikut Esa plus latihan fisiknya, latihan jurusnya, latihan kerohaniannya, sehingga pada akhirnya melakukan sesuatu apa yang diajarkan. Kenapa tujuan Esa itu? Supaya antar pemikiran dan hati itu sama. Karena bisa jadi kita akan dikuasai oleh pikiran. Nafsu bisa menguasai segalanya. Padahal seharusnya kita yang atau rasa atau hati yang menguasai segalanya. Karena yang banyak sekali merubah atau menjadikan bahaya itu karena pikiran. Karena pikiran itu tadi di antara pikiran dan rasa itu kadang-kadang nggak kompak. Hati mengatakan benar, tapi pemikiran tetap harus melakukan gerakan-gerakan yang harus dilakukan begitu. Nah, arti persaudaraan ini bukan hanya penjana masuk Esa menjadi saudara saya, tidak. Tapi arti persaudaraan dan setia hati harus selalu berhubungan. Karena nama persaudaraan itu kan berhubungan. Ya. Kita akan berhubungan dengan jenengan berhubungan sama saya. Itu kan klop. Nah, arti persaudaraan itu harus siap menerima apapun. Kekurangan maupun kelebihan. Itu persaudaraan. Maka itu di sini di Esa ini dicontohkan di saat kita keterangan itu tadi pakai suruh yang ketemu rosnya. Yang ketemu rosnya ya, sirih yang dicari. Tapi kalau kita sudah menjadi saudara Esa, apakah bisa berhubungan atau bisa menyatu atau bisa rasanya sama? Walaupun sama-sama suluh kan begitu. Satu. Terus untuk ilmu, setelah penjara disahkan, dikecer, nyambung nggak dengan ilmu itu? Meneruskan nggak kan begitu? Nah kalau nggak, berarti juga suruh ora ketemu rose gitu loh, Dek. Ya, itu arti persaudaraan. Termasuk seperti kita ini membuat konten atau video. Siapapun saudara saya yang melihat, nyambung enggak? Atau malah justru yang timbul kebencian. Ya. Padahal seharusnya kalau sama-sama orang Esa harus bangga karena Esa bisa berhubungan jarak jauh dan lain sebagainya, bahwa tahu bahwa Semarang ini juga banyak saudara Esa kan begitu. Ya, kita pun juga begitu. Di saat melihat konten Esa dimanapun berada, ya kita harus suka. Cara bahasa ngetrennya apa itu? Subscribe apa? Ya, subscribe ya. Subscribe ya. Lah kalau hanya membuka aja, ya namanya hanya namanya gimana itu? Ya, harus dibuktikan Esa itu. Itu sedikit tentang persaudaraan. Nah, setelah itu memang Esa pun harus nyenengke. Secara pencak silat ditampilkan namanya Sulspel. Tapi yang lebih sulit lagi kan dalam kehidupan. Menyenangkan pertama dengan keluarga, terus lingkungan, masyarakat. Itu juga tidak mudah. Bagi yang tidak mau melakukan, tapi bagi yang melakukan juga mudah. Itu beberapa hal kaitan tentang persaudaraan, tentang kesetiaan di situ. Ya. Nah, terus kita menggerakkan tadi melihat tentang senam. Senam itu adalah senamnya Kusorang Esa Semarang, yang menciptakan senam Esa Semarang. Ya. Terus sedikit tadi ada peragaan jurus pendek. Ya. Kenapa orang Esa seharusnya harus banyak bekalnya gitu. Tapi ada pengertian tujuan-tujuan orang Esa bahwa setelah kita beberapa hal menguasai ilmu, pertama ilmu kerohanian. Ya paling tidak kita ada pasor, mendek, ya rendah, merendahkan diri di dalam kehidupan, tidak boleh sombong, kan begitu. Itu
tujuan daripada jurus pendek. Di samping kita tambah bekal. Untuk kripen itu sebetulnya kita hanya ngekrip atau menangkis sesuatu yang ditangkis itu sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa bergerak. Kita yang menguasai karena kita yang memegang. Mau kamu bunuh, mau kamu buang, jelas bisa karena sudah kamu kuasai. Tapi apa hanya fisik? Tidak. Kripen itu termasuk kamu harus mengripen sesuatu hal yang kamu kerjakan, pekerjaan misalnya. Ngeripennya gimana? Ya kamu harus setia itu tadi, dipraktekkan sehari-hari sehingga kamu merasakan hasilnya daripada kripen itu tadi. Ya, kalau berkelahi jelas ya, kripen jelas itu. Tapi mengripen apapun yang kamu inginkan di saat masuk penjara kripen, ya kamu ambil kan begitu. Itu kripen. Ya, pengertian sedikit gerakan-gerakan itu karena apa? Gerakan fisik itu tidak hanya sampai di fisik, tapi harus sampai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita harus sampai dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adikku yang berbahagia, setelah kita menyampaikan beberapa hal untuk kripen, jurus pendek, dan senam itu tadi, Mbah Sirot akan melanjutkan. Kemarin saya sudah menyampaikan jurus 1 sampai jurus 2. Insya Allah hari ini saya akan meneruskan pengertian daripada jurus 3. Kalau ada waktunya mungkin sampai jurus 4. Nah, tadi atau kemarin saya sudah menyampaikan jurus 1 dan jurus 2, bahwa orang Esa di saat sudah menerima jurus 2, kita harus berpikir. Maka dari itu pandangannya ke kanan dan ke kiri. Ya, ke kanan dan ke kiri itu pandangannya. 1. Terus yang kedua, kita memang seringkali saya sampaikan bahwa kita harus selalu berhati-hati, harus waspada dengan kanan kiri kita, karena kanan kiri kita akan menghambat perjalanan kita. Akan tetapi kita harus berlanjut terus. Ya. Nah, setelah itu kita mendapatkan jurus 3. Ya. Jurus 3 itu ada gerakan yang tangannya ke atas, terus ditaruh ke dengkul atau lutut. Itu maksudnya apa? Ya. Jadi kita orang Esa harus bisa membedakan di antara kepala dan lutut. Nah, terserah kamu mau milih kepalamu jadi lutut atau lutut mengikuti kepala. Karena kepala itu tempat orangnya berpikir, yang nantinya akan dibawa atau dilaporkan ke dalam hati. Nah, insya Allah kalau kamu bisa membedakan di antaranya lutut dan kepala, itulah orang yang dinamakan orang yang berpikir. Kalau orang Islam mengatakan begini, la'alakum tatafakkarun. Orang yang beruntung adalah orang yang selalu berpikir. Nah, bagi orang yang selalu berpikir, otomatis apalagi di Esa ini disuruh untuk belajar kebaikan atau tahu benar dan salah atau berbudi luhur. Maka dari itu tidak ada ceritanya kalau orang sombong itu mempunyai berbudi luhur. Maka dari itu di sini kamu akan diajarkan jurus 4. Setelah jurus 3, jurus 4. Jurus 4 gimana? Kamu gerakannya ada jurusan rendah. Nah, itu seorang Esa, seorang yang berpikir harus selalu merendahkan diri. Saya kira itu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan lain waktu, yang akan menceritakan mungkin jurus-jurus yang lain atau mungkin pengertian yang lain. Akhirnya, salam persaudaraan. Salam.